Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan baik. Nah, kali ini bersama saya Iza Mafazah Rifkiyah dari KKN IKDR kelompok 77 IAIN Kudus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang KPK dan FPB, materi kelas 7 SMP. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, setelah kita mempelajari KPK dan FPB, diharapkan mampu menjelaskan apa itu pengertian KPK dan FPB. Yang kedua, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB menggunakan metode sederhana, metode faktorisasi prima, ataupun metode tabel atau pembagian bersusun. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil atau biasa kita sebut dengan KPK. Kelipatan sendiri adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Jadi KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. A disebut kelipatan B jika ada bilangan cacah n, sehingga A sama dengan B kali N. Selanjutnya, cara mencari nilai KPK. Terdapat beberapa cara untuk mencari nilai KPK. Nah, yang pertama kita menggunakan metode yang sederhana atau kelipatan persekutuan. Contohnya, KPK dari 3 dan 4 adalah, untuk pertama kalinya kita mencari kelipatan 3. Yaitu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Yang kedua, kita mencari kelipatan dari 4, yaitu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 yang terkecil yaitu 12. Maka dapat disimpulkan bahwa KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Yang kedua yaitu menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Contoh KPK dari 72 dan 96 adalah, sebelumnya, faktorisasi prima suatu bilangan yaitu penulisan bilangan menjadi bentuk perkalian dari bilangan-bilangan prima. Jadi, pertama kita mencari faktor prima dari 72. Kita bagi dengan 2, 36 bagi 2, 18 bagi 2, 9 bagi 3, 3. Jadi bisa kita lihat bahwa faktor dari 72 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kemudian kita mencari faktor prima dari 96 bagi 2, 48 bagi 2, 24 2, 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Jadi bisa kita lihat bahwa faktor dari 96 adalah 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, perlu diingat bahwa KPK adalah hasil kali semua faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Jika ada bilangan yang sama, maka dipilih dengan pangkat terbesar. Jadi bisa kita lihat
hasil faktor dari 72 dan 96, kita pilih dengan pangkat terbesar. Jadi KPK dari 72 dan 96 adalah 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 32 dikali 9 sama dengan 288. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Kemudian cara mencari nilai FPB. Yang pertama, kita menggunakan metode yang sederhana. Contohnya, FPB dari 12 dan 18 adalah: pertama, kita mencari faktor dari 12, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian kita mencari faktor dari 18, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Dari sini bisa kita lihat bahwa faktor dari 12 dan 18 yang terbesar yaitu 6. Jadi dapat kita simpulkan bahwa FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Selanjutnya menggunakan metode faktorisasi prima atau pohon faktor. Contohnya FPB dari 48 dan 64 adalah: pertama, kita mencari faktor dari 48. Kita bagi 2, yaitu 24, bagi 2, 12, bagi 2, 6, bagi 2, 3. Jadi faktor dari 48 yaitu 2 pangkat 4 dikali 3. Kemudian kita mencari faktor dari 64. Bagi 2, 32, bagi 2, 16, bagi 2, 8, bagi 2, 4, bagi 2, 2. Jadi faktor dari 64 yaitu 2 pangkat 6. Nah, perlu diingat bahwa FPB adalah hasil kali faktor prima yang sama dari kedua bilangan dengan pangkat terkecil. Jadi bisa kita simpulkan FPB dari 48 dan 64 adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, selain menggunakan dua cara tersebut, kita dapat mencari nilai FPB dan KPK menggunakan metode tabel atau pembagian bersusun. Contoh, carilah nilai FPB dan KPK dari 36 dan 54. Pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu. Kemudian, carilah angka prima yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Kita pilih 2, 36 dibagi 2, 18, 54 dibagi 2, 27. Kemudian kita bagi lagi dengan 3, 18 dibagi 3, 6, 27 dibagi 3, 9. Kita bagi lagi dengan 3, 6 dibagi 3, 2, 9 dibagi 3, 3. Pertama, kita mencari nilai FPB. FPB dari 36 dan 54 adalah perkalian semua bilangan pembagi keduanya. Jadi, bilangan yang membagi keduanya yaitu 2, 3, 3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa FPB dari 36 dan 54 adalah 2 dikali 3 kali 3 sama dengan 18. Selanjutnya KPK. KPK dari 36 dan 54 adalah
perkalian semua bilangan pembagi keduanya dan dua bilangan terakhir yang sudah tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama atau dua bilangan yang paling bawah. Jadi kita bisa lihat bilangannya yaitu 2, 3, 3, 2, 3. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa KPK dari 36 dan 54 adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 2 dikali 3 sama dengan 108. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.